Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Yanuar dari kelas 1C. Izin menjelaskan tentang sejarah perkembangan ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran yang dibagi menjadi beberapa fase, di mana tiap-tiap fase menjadi dasar bagi perkembangan menuju fase selanjutnya, hingga ulumul Quran menjadi sebuah ilmu khususnya yang dipelajari dan dibahas secara khusus pula. Berikut beberapa fase atau tahapan perkembangan ulumul Quran. Yang pertama yaitu fase ulumul Quran pada masa Rasulullah SAW. Embrio awal ulumul Quran pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung daripada Rasulullah SAW kepada para sahabat. Begitu pula dengan perhatian para sahabat dalam bertanya tentang makna suatu ayat, yang menghafalkan dan mempelajari hukum-hukumnya. Fase yang kedua yaitu pada masa ulumul Quran pada masa khalifah. Pada masa ini, tahapan perkembangan awal atau embrio ulumul Quran mulai berkembang pesat, diantaranya dengan kebijakan-kebijakan para khalifah sebagaimana berikut ini. Kebijakan dari Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Dengan kebijakannya, pengumpulan atau penulisan Al-Quran yang pertama yang diperkerasai oleh Umar bin Khattab dan dipegang oleh Zaid bin Sabit. Khalifah Utsman radhiyallahu an dengan kebijakannya menyatukan kaum muslimin pada suatu mushaf, dan hal itu pun terlaksana. Mushaf itu disebut mushaf imam. Salinan-salinan mushaf ini juga dikirimkan kepada beberapa provinsi. Penulisan mushaf tersebut dinamakan Ar-Rasmul Utsmani, yaitu dinasbahkan kepada Utsman dan dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Quran. Rasmil Utsmani adalah tulisan Al-Quran menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan dan ditulis oleh para khalifah. Utsman berpijak pada tulisan asli pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa Khalifah Ali radhiyallahu an, dengan kebijakannya, pemerintah kepada Abu Aswad ad-Du'ali meletakkan kaidah-kaidah nahwu, cara pengucapannya yang tepat dan baku, dan memberikan ketentuan harokat pada Quran. Ini juga disebut sebagai permulaan ilmu Arabil Quran. Masa selanjutnya yaitu masa pembukuan atau yang disebut juga tadwin. Perkembangan selanjutnya dalam ulumul Quran adalah masa pembukuan ulumul Quran yang juga melewati beberapa perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, pembukuan tafsir atau pembukaan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari dan hadis sahabat dan tabi'in pada abad kedua Hijriah. Tiba pada masa pembukuan tadwin yang dimulai dengan pembukuan hadis dengan segala babnya yang bermacam-macam, dan itu juga menyangkut hal yang berhubungan dengan tafsir. Maka sebagian ulama membukukan tafsir Al-Quran yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, dari para sahabat atau dari para tabi'in. Di antara mereka yang terkenal yaitu adalah Abu Razak bin Humam yang wafat pada 112 Hijriah. Yang kedua, Yazid bin Harun yang wafat pada 117 Hijriah. Su'bah bin Hajjaj yang wafat pada 160 Hijriah. Waqi bin Jarrah yang wafat pada 197 Hijriah, dan Sufyan bin Umayyah yang wafat pada 198 Hijriah. 13 mereka semua adalah para ahli hadis, sedang tafsir yang mereka susun merupakan salah satu bagiannya. Namun tafsir mereka yang tertulis tidak ada
yang sampai ke tangan kita. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.